Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi ke-31 dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi ini terdiri dari 2 pulau utama, yakni Pulau Belitung dan Pulau Bangka, yang memiliki sejarah, objek wisata, suku budaya, hingga sumber daya alam yang kaya. Kota Pangkal Pinang merupakan ibu kota dari Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di Pulau Bangka. Selain punya hamparan pantai yang indah, provinsi ini juga dikenal sebagai penghasil sumber daya timah terbesar di Indonesia. Per pekan terakhir pada Juni 2022, produksi logam timah di Indonesia tercatat sebesar 11.055,21 ton atau 15,79% dari target tahunan. Sedangkan penjualannya tercatat sebesar 10.057,67 ton. PT Timah Tbk, salah satu anggota Mining Industry Indonesia atau Mine ID sebagai pengelola sumber daya timah di Indonesia, memusatkan produksinya di Pulau Bangka, mulai dari penambangan, pengolahan, pemurnian, peleburan, hingga penjualan. Proses pemurnian dan peleburannya sendiri difokuskan di unit metalurgi di Kota Muntok, Pulau Bangka. Pemirsa, hari ini saya berkesempatan untuk melihat langsung proses salah satu sumber daya alam di Indonesia diolah, yakni timah. Saat ini saya sudah berada di unit metalurgi PT Timah di Kota Muntok di Kabupaten Bangka Barat, di mana di area inilah timah yang sudah dari tambang, kemudian dimurnikan, kemudian ditingkatkan lagi kadarnya, dan di area inilah timah-timah yang sudah dikumpulkan ini dileburkan dengan sistem dipanaskan hingga 1000 derajat Celcius. Sudah pakai helm safety, kemudian masker ini untuk keselamatan. Kita langsung lihat proses seperti apa. Ayo ikut saya. Pencucian merupakan aktivitas untuk melakukan upgrading atau peningkatan kadar timah dari kadar 20%, 25% menjadi grade timahnya 70%, 65 sampai 70%. Nah, kemudian dari grade 65 ke 70% ini masuk ke proses smelter. Di smelter terjadi proses peleburan material konsentrat timah dicampur atau dimixing dengan antrasit, batu kapur dan material lain. Kemudian kita proses di dalam tanur dengan temperatur 1350 sampai dengan 1400. Kemudian hasilnya adalah crude tin atau timah cair. Pemirsa, inilah yang disebut sebagai biji timah yang masih mentah dari tambang, yakni kalau yang ini adalah berasal dari tambang kapal hisap, dikirimkan ke area peleburan di sini, kemudian ditempatkan di ember-ember besar seperti ini. Nah, kalau memang masih mentah, kadar dari timahnya atau yang sering disebut dengan SN-nya sendiri ini masih tergolong rendah dan belum siap untuk dikirim ke peleburan. Maka dari itu, biji-biji timah ini kemudian dikeringkan di mesin yang sebelah sana itu terlihat bahwa sedang dikeringkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar SN-nya itu tadi menjadi di atas 70%. Kalau memang sudah dikeringkan dan emang kadarnya ini masih belum layak, masih ada beberapa step lagi untuk memurnikannya. Pokoknya sampai kadarnya di atas 70%, barulah dipindahkan ke area peleburan atau dicetak. Begitu kurang lebih prosesnya dari biji timah menuju ke area peleburan. Pemurnian kita melakukan aktivitas atau proses bagaimana meningkatkan kadar dan membuang pengotornya sehingga mendapatkan balok-balok timah atau tin dengan tingkat kemurnian yang cukup tinggi dengan grade timah murni 99,99 up. Proses melelehkan timah ini membutuhkan waktu sekitar 24 jam guna melelehkan biji timah menggunakan tanur atau tungku. Unit metalurgi Muntok ini memiliki 6 unit tanur. Tiap tanurnya memiliki kemampuan produksi hingga 50 ton per hari. Secara rata-rata, PT Timah mengoperasikan 3 tanur meski bergantung pada jumlah hasil biji timah yang masuk ke pabrik ini dari hasil tambang. Pemirsa, di sini adalah tempat di mana timah cair yang memang sudah siap ini dicetak. Jadi ini adalah percetakannya, kita lihat langsung di
di mana ini para petugas sedang mencetak timah cair yang dari tengah. Ini beratnya ada 50 ton totalnya. Kemudian keliling ini adalah cetakan-cetakannya begitu. Jadi ini bentuknya masih cair. Kemudian terus kalau udah keras seperti ini nih yang terlihat pemirsa, ini namanya inglot. Ya, memang sudah dicetak seperti yang terlihat bentuknya, dan satu inglot ini beratnya 25 kg. Gitu. Jadi kebayang beratnya seperti apa, dan inilah yang bahan-bahan yang siap diekspor ataupun digunakan oleh produksi yang memang membutuhkan bahan timah ini sendiri. Pada kuartal 1 2022, perseroan yang berdiri tahun 1976 ini berhasil membukukan laba sebesar 601 miliar rupiah. Sebagian keuntungan penjualan timah perseroan pun dikembalikan ke alam dan masyarakat, salah satunya lewat pembangunan reklamasi air jangkang. Siapa sangka area bekas lahan tambang bisa disulap menjadi spot wisata. Selamat datang di Kampung Reklamasi Air Jangkang. Area wisata yang seluas 36,6 hektar ini katanya punya area konservasi yang memiliki lebih dari 660 satwa, yang bahkan sebagian ini dilindungi, ditempatkan di area ini dan nantinya akan dilepas liarkan. Kemudian nanti ada spot-spot lain yang akan kita cek karena cukup banyak nih area-area yang cukup unik yang bisa dilihat di area reklamasi ini. Seperti apa keseruannya? Yuk ikut saya. Lokasi sekitar 37 hektar di mana ada pengelolaannya di rumah panggung, kemudian hidroponik, tanaman sayuran, buah-buahan, perikanan, bioflok, dan ada juga pusat penyelamatan satwa. Sebelumnya mungkin banyak galian-galian tanah ya, jadi tanah-tanah mungkin kita bisa lihat bahwa tanah yang bekas galian itu hampir dikatakan parah ya, hampir tidak ada humus, tidak ada lapisan atas karena sudah digali, bentuk-bentuknya sudah tidak teratur lagi, banyak gudukan, banyak lubang, dan tidak aman untuk manusia ya. Sejak didirikan pada Oktober 2018 hingga Februari 2021, setidaknya ada 666 ekor satwa yang telah direhabilitasi di area ini. Pulau Bangka yang punya sumber daya timah yang paling kaya lah se-Indonesia, ternyata kenyataannya di lapangan cukup banyak nih pelaku penambangan ilegal ataupun yang tidak sah begitu. Sehingga kegiatan-kegiatan ini mengganggu habitat salah satu satwa yang ada di pulau ini, yakni buaya. Nah, oleh PT Timah lewat PT TAM ini diamankan buaya-buaya yang tertangkap oleh manusia, diamankan ke satu area konservasi, salah satunya di Kampung Reklamasi Air Jangkang ini, di mana di area tempat saya berada ini bisa dibilang ada puluhan buaya yang diamankan di sini. Ini jenis buayanya adalah buaya muara yang sering ditemukan dekat rawa ataupun muara, diamankan di sini dan juga dirawat. Di kawasan ini juga dibangun kandang buaya. Pasalnya, buaya di Bangka Belitung kerap muncul di pemukiman dan berkonflik dengan manusia karena habitatnya terganggu akibat keberadaan tambang ilegal. Setidaknya ada 30 ekor buaya yang kini dirawat di sini. Di sektor peternakan, pengelola area reklamasi ini mengembang biakan sapi, kuda, kambing, bebek, hingga peternakan ikan. Sejumlah void atau lubang bekas pengerukan tambang kini berubah wujud jadi tempat penangkaran buaya, lahan peternakan berbagai jenis ikan, hingga perkebunan berbagai jenis tanaman. Kalau dari PT Timah ini mengharapkan sebagai role model ya atau contohan untuk dikembangkan di daerah-daerah lain. Ini bukan satu-satunya yang dikembangkan PT Timah, di Belitung sudah ada walaupun tidak sebesar ini, dan insya Allah di setiap kabupaten di Bangka akan dibuatkan seperti ini. Nah, tapi ini sebagai pilot project-nya dulu. Nah, dengan ini berhasil, insya Allah tidak sulit lagi untuk mengembangkan di tempat lain.
Topografi tanah ini yang menjadi salah satu tantangan bagi PT Timah untuk mengolah kembali lahan bekas tambang di area ini, karena memang tipe atau jenis tanahnya ini kan kebanyakan rawa, jadi tanahnya itu cukup lembut, jadi belum stabil. Tapi seperti yang terlihat cukup rapi begitu, sudah bertahun-tahun diusahakan dibangun kembali. Seperti yang terlihat di belakang saya ini salah satu gedung utama yang berhasil dibangun begitu di tanah yang cukup menantang begitu karena tipenya yang lembut dan juga tidak stabil. Ini merupakan rumah adat Melayu yang akhirnya digunakan oleh masyarakat sekitar untuk beraktivitas, salah satunya untuk melakukan pertemuan. Jadi hari ini saya melihat langsung bahwa perusahaan tambang salah satunya di Pulau Bangka ini yakni PT Timah ternyata tidak hanya bisa mengeruk sumber daya alam dari tanah air saja, tapi bahwa lahan-lahan bekas tambang ini ternyata bisa dikembalikan juga fungsinya. Meskipun tidak kembali seperti semula, namun fungsinya bisa dikembalikan bagi alam, satwa, dan juga masyarakat sekitar. Perjalanan saya di reklamasi air Jangkang sekaligus menutup perjumpaan kita di Pulau Bangka kali ini. Saya Dina Gurning, Tim Liputan CNBC Indonesia.